Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 pada kelas M01 dengan mata kuliah Fisiologi Hewan Air akan menjelaskan tentang hormon. Di sini kami mempunyai tiga subkelas, yakni klasifikasi hormon, biosintesis hormon, dan mekanisme kerja. Sebelum itu, perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Faisal Khairul Pramana. Dan saya Natullah Kisah Ahzabi. Dan saya Ulfais Nadatul Kasana. Dan saya Dania Radibah Fasih Suhara. Dan di sini kami akan mempresentasikan hormon. Yang pertama adalah kami akan menjelaskan tentang pengertian hormon terlebih dahulu. Hormon adalah zat kimia yang diproduksi oleh kelenjar endokrin dalam tubuh makhluk hidup dan dilepaskan ke dalam aliran darah untuk mengatur fungsi-fungsi fisiologis tertentu seperti pertumbuhan, metabolisme, reproduksi, dan respon terhadap stres. Lalu yang selanjutnya ada hormon pada ikan. Hormon pada ikan adalah senyawa kimia yang diproduksi oleh kelenjar endokrin atau jaringan tertentu dalam tubuh ikan dan berperan sebagai pengatur dalam berbagai proses fisiologi dan perilaku. Yang selanjutnya ada beberapa subkelas fungsi hormon. Yang pertama adalah pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di sini berperan dalam mengatur pertumbuhan dan perkembangan fisik ikan, termasuk pembentukan tulang, otot, dan organ-organ tubuh lainnya. Yang kedua ada reproduksi, yakni mengatur siklus reproduksi ikan, termasuk produksi sperma dan telur, serta perilaku perkawinan. Lalu yang ketiga ada metabolisme. Yang ketiga ini adalah berperan dalam mengatur metabolisme ikan, termasuk pembakaran energi, pengaturan suhu tubuh, dan penggunaan nutrisi. Yang selanjutnya adalah pengaturan osmoregulasi. Ini adalah membantu ikan dalam mengatur keseimbangan air dan garam dalam tubuh yang penting untuk menjaga homeostasis osmosis. Yang kelima ada pengaturan warna, yakni berperan dalam mengatur warna tubuh ikan, termasuk respon terhadap lingkungan dan komunikasi sosial. Lalu yang keenam ada respon terhadap stres, yakni hormon stres seperti kortisol meningkat dalam respon terhadap stresor lingkungan dan membantu ikan beradaptasi dengan kondisi stres yang dihadapinya. Lalu ada beberapa fungsi dari berbagai hormon. Yang pertama ada melatonin, yakni berperan mengatur ritme sirkadin dan mengontrol siklus tidur. Yang kedua ada serotonin, yakni berperan mengatur suasana hati, nafsu makan, dan perilaku ikan. Lalu yang nomor 3 ada kortisol, merupakan hormon stres yang diproduksi sebagai respon dan sistem kekebalan tubuh. Lalu yang keempat ada insulin, yakni berperan dalam mengatur keseimbangan air dan garam dalam tubuh ikan, serta memengaruhi perilaku parental dan reproduksi. Lalu yang selanjutnya ada tiroksin, yakni mengatur metabolisme basal dan perkembangan organisme. Lalu yang keenam ada estrogen dan testosteron, yakni hormon seks yang berperan dalam mengatur perkembangan seksual, reproduksi, dan perilaku kawin pada ikan. Lalu yang ketujuh ada adrenalis dan non-adrenalis, yakni hormon ini berperan dalam mengatur respon fight or flight pada ikan dalam bertarung. Lalu yang nomor 8 ada prolaktin, yakni hormon ini berperan untuk mengatur keseimbangan air dan garam dalam tubuh ikan. Lalu yang selanjutnya ada klasifikasi hormon pada ikan yang akan disampaikan oleh saudara Ulfa. Nah, di sini ada klasifikasi hormon pada ikan. Mekanisme kerja hormon pada ikan sangat penting dalam menjaga keseimbangan internal tubuh, mengatur respon terhadap perubahan lingkungan, dan memastikan berbagai proses fisiologis berjalan dengan baik. Hormon-hormon berperan sebagai pengatur utama dalam sistem endokrin ikan dan memainkan peran kunci dalam menjaga kesehatan dan kelangsungan hidup ikan. Selanjutnya yaitu ada fungsi spesifik dari beberapa jenis hormon pada ikan. Yang pertama yaitu ada melatonin, berperan dalam mengatur ritme sirkadian dan mengontrol siklus tidur dan bangun pada ikan, dan juga dapat memengaruhi reproduksi, pertumbuhan, dan respon terhadap lingkungan pada ikan. Yang kedua yaitu ada serotonin, berperan dalam mengatur suasana hati, nafsu makan, dan perilaku pada ikan. Selain itu, serotonin juga terlibat dalam proses reproduksi dan pertumbuhan ikan. Yang ketiga ada kortisol, yaitu berperan sebagai hormon stres. Ini diproduksi sebagai respon terhadap situasi stres dan berperan dalam mengatur respon stres, metabolisme energi, dan sistem kekebalan tubuh pada ikan. Yang keempat yaitu ada insulin, berperan dalam mengatur metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein pada ikan. Insulin juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada ikan. Yang kelima yaitu tiroksin, berperan dalam mengatur metabolisme basal, pertumbuhan, dan perkembangan organisme. Tiroksin juga mempengaruhi proses metabolisme pada beberapa spesies ikan. Yang keenam estrogen dan testosteron, yaitu hormon-hormon seks. Ini berperan dalam mengatur perkembangan seksual, reproduksi, dan perilaku kawin pada ikan. Selanjutnya yaitu ada adrenalis dan non-adrenalin, berperan dalam mengatur respons fight or flight pada ikan, meningkatkan denyut jantung, meningkatkan aliran darah, dan memobilisasi energi untuk menghadapi situasi stres. Yang ke-8 yaitu ada prolaktin, berperan dalam mengatur keseimbangan air dan garam dalam tubuh ikan, serta mempengaruhi perilaku parental dan reproduksi. Selanjutnya yaitu ada
fotosintesis karbohidrat pada ikan. Yang pertama ada fotosintesis. Ikan tidak dapat melakukan fotosintesis seperti tumbuhan, namun mereka dapat memperoleh karbohidrat dari makanan yang mereka konsumsi. Karbohidrat yang terdapat dalam makanan ikan akan dipecah menjadi glukosa dan diserap oleh saluran pencernaan. Yang kedua ada glikolisis. Glukosa yang diserap akan mengalami proses glikolisis di dalam sel ikan. Glikolisis adalah proses pemecahan glukosa menjadi pirufat dengan membentuk sedikit energi dalam bentuk ATP. Yang ketiga ada siklus Krebs. Pirufat yang dihasilkan dari glikolisis akan masuk ke dalam siklus Krebs atau siklus asam sitrat di mitokondria sel ikan. Di dalam siklus Krebs, pirufat akan dioksidasi menjadi CO2 dengan membentukkan energi dalam bentuk ATP, NADH, dan FADH2. Yang keempat, fosforilasi oksidatif. NADH dan FADH2 yang dihasilkan selama glikolisis dan siklus Krebs akan digunakan dalam proses fosforilasi oksidatif untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP melalui rantai transport elektron di membran mitokondria. Yang kelima yaitu gluconeogenesis. Jika diperlukan, ikan juga dapat melakukan gluconeogenesis, yaitu proses pembentukan glukosa dari senyawa non-karbohidrat seperti asam amino dan gliserol. Gluconeogenesis terutama terjadi dalam hati ikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ratu. Mekanisme kerja hormon. Mekanisme kerja hormon pada ikan ini biasanya melibatkan serangkaian langkah-langkah yang kompleks dan mengatur berbagai fungsi fisiologis dan perilaku ikan. Berikut adalah mekanisme umum kerja hormon pada ikan. Yang pertama itu ada pengenalan sinyal. Hormon-hormon yang dilepaskan oleh kelenjar endokrin atau jaringan dalam tubuh ikan sebagai respon terhadap rangsangan internal atau eksternal. Lalu yang kedua ada transportasi. Hormon-hormon tersebut akan diangkut melalui aliran darah sel target yang memiliki reseptor hormon spesifik. Yang ketiga ada pengikat dan reseptor. Hormon akan berikatan dengan reseptor hormon yang terdapat pada permukaan sel target atau di dalam sel target. Selanjutnya, aktivasi reseptor. Nah, setelah berikatan dengan reseptor, hormon akan mengaktifasi reseptor tersebut dan mengubah konfirmasi reseptor melalui serangkaian reaksi biokimia dalam sel target. Lalu ada transduksi sinyal. Aktivasi reseptor hormon akan memicu jalur transduksi sinyal di dalam sel target yang dapat melibatkan berbagai protein molekul sinyal sekunder. Lalu yang keenam ada respons seluler. Jalur transduksi sinyal akan menghasilkan respons seluler yang spesifik seperti aktivitas gen tertentu, modulasi, aktivitas enzim, perubahan metabolisme atau perubahan dalam perilaku sel. Dan yang terakhir ada efek fisiologis. Sebagai respons seluler yang dihasilkan oleh mekanisme kerja hormon akan mengatur berbagai fungsi fisiologis dalam tubuh ikan, serta pertumbuhan, reproduksi, metabolisme, respons terhadap lingkungan dan perilaku. Lalu review untuk jurnal pertama berjudul Biology of Fish 3rd edition yang terbit pada tahun 2008. Inti umumnya paling penting pada e-book pertama ini meliputi ekspresi gen POMC pada ikan lele saluran peran protein G dalam aktivitas sistem sel target hormon peptida, cloning molekul cDNA, propiomelakonertin, serta organ target dan reseptor baru dalam regulasi hormon pada ikan. Hasil penelitian e-book 1 membahas hasil penelitian yang mendalami tentang evolusi sistem endokrin vertebrata melalui studi pada ikan, termasuk perubahan liga dan reseptor yang terjadi pada vertebrata darat. Hasil penelitian mungkin mencakup pemahaman lebih lanjut tentang sensitivitas sistem endokrin ikan terhadap tekanan lingkungan dan polutan, serta penerapan dalam ilmu perikanan terapan. Kesimpulan e-book 1 berdasarkan pembahasan yang tadi disampaikan tentang endokrinologi ikan memberikan wawasan yang berharga tentang evolusi sistem endokrin vertebrata melalui studi pada ikan. Meskipun memiliki kekuatan dalam pendekatan multidisiplin, relevansi praktis, dan kontribusi terhadap pemahaman evolusi sistem endokrin, terdapat beberapa kelemahan seperti keterbatasan detail, kurangnya diskusi kritis, dan kurangnya tinjauan terhadap literatur terkini. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Danian. Ini review jurnal 1, judul jurnalnya itu makanan dan sistem pencernaan ikan waktu enzim dalam biosintesis melatonin pada ikan saat siang atau malam, ekspresi 3 gen aralkilamin N-asetiltransferase disfoltik lebak berduri 3, tahun jurnal 2019. Poin-poinnya itu dari jurnal 1, penelitian dilakukan pada ikan stickleback berduri 3 untuk memahami waktu enzim dalam biosintesis melatonin dan ekspresi 3 gen A-ANAT selama siang dan malam. Terus hasil penelitian juga menunjukkan perbedaan dalam ekspresi gen A-ANAT pada berbagai organ ikan seperti otak, mata, kulit, dan ginjal antara siang dan malam. Selanjutnya, hasil penelitian dari jurnal 1 ini untuk memahami peran dari, fokus utamanya adalah untuk memahami peran dari 3 gen A-ANAT yang mengkode 3 isozim A-ANAT pada stickleback 3 tulang belakang. Variasi A-ANAT siang atau malam yang signifikan di dalam dan di antara organ-organ yang dianalisis. Hal ini mengindikasikan adanya regulasi kompleks dalam produksi melatonin dan ritme sirkadian pada spesies ini. Selanjutnya, kesimpulannya itu salah satunya itu terdapat variasi A-ANAT siang atau malam yang signifikan di dalam dan di antara organ-organ yang dianalisis, menunjukkan adanya regulasi kompleks dan produksi melatonin dan ritme sirkadian pada spesies ini. Selanjutnya,
akan disampaikan oleh Faiza. Oke, izin lagi menyambung pada review jurnal yang kedua. Jurnal ini berjudul Endokrinologi Umum dan Komparatif. Wawasan tentang mekanisme molekuler dan seluler dari tindakan hormonal pada regulasi ion ikan berasal dari model ikan zebra. Ini tahun pembuatannya 2017. Poin-poin penting dari jurnal 2, yang pertama adalah ikan zebra digunakan sebagai model penelitian untuk memahami mekanisme fisiologi, transparasi, ion, dan regulasi fungsional dengan berbagai hormon seperti iotosik, PRL, kortisol, dan lainnya yang mengatur transport ion melalui reseptor spesifik pada berbagai tahap ionosit. Lalu selanjutnya ada beberapa poin yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu. Lalu hasil penelitian untuk jurnal yang kedua ini, yaitu hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hormon-hormon seperti iotoksik, prolaktin, kortisol, saniokalsin, dan kortisolasin, endothelin, hormon parotinoid, vitamin D, katekolamid, sistem renin antiosin, reseptor terkait estrogen A, dan peptanin terkait dengan gel kaltonin memiliki peran yang signifikan dalam mengatur pengambilan ion dan sekresi asam pada ikan tersebut. Mekanisme molekuler dan proliferasi dan diferensiasi ionosit serta jalur transport ion yang dilahirkan oleh hormon-hormon tersebut telah berhasil diidentifikasi. Lalu selanjutnya ada kesimpulan, yakni berdasarkan hasil penelitian yang telah ditentukan, dapat disimpulkan bahwa hormon-hormon yang seperti saya sebutkan itu memainkan peran penting dalam mengatur pengambilan ion dan sekresi asam sulfat ikan teos. Lalu penelitian ini juga berhasil mengidentifikasi mekanisme molekuler dan proliferasi dan diferensiasi ionosit serta jalur transport ion yang ditargetkan oleh hormon-hormon tersebut. Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya identifikasi ioform reseptor pada ikan zebra dan ekskresi gen untuk memahami regulasi hormonal dalam kontrol ion pada ikan teos. Lalu selanjutnya ada review jurnal yang ketiga. Jurnal ini berjudul Pengaruh Lama Peredaman Larva Duri Jawa dalam Kombinasi Hormon Tiroksin dan Hormon Pertumbuhan Rekombinasi terhadap Penyerapan dan Pertumbuhan Kuning Telur. Jurnal ini diterbitkan tahun 2023. Poin-poin pentingnya antara lain yaitu penggunaan kombinasi hormon tiroksin dan hormon pertumbuhan rekombin dalam pemeliharaan larva ikan di Barbit Jawa. Lalu menggunakan metode perendaman larva ikan dalam larutan hormon dengan dosis yang telah ditentukan. Lalu ada beberapa faktor lain dan poin-poin lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Yang selanjutnya adalah hasil penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian ini menggunakan larva ikan Barbit Jawa yang masih menggunakan kuning telur dan menerapkan metode perancangan acak lengkap dengan 4 perlakuan dan 3 ulangan. Perlakuan melibatkan kombinasi hormon tiroksin dengan variasi dan waktu perendaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lama perendaman kombinasi hormon tersebut berpengaruh signifikan terhadap laju penyerapan kuning telur dan pertumbuhan larva ikan. Lalu ada kesimpulan yang bisa diambil dari jurnal ketiga, yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa peredaman larva dalam kombinasi larutan hormon tiroksin selama 3 jam dapat meningkatkan pertumbuhan. Lalu yang kedua, perubahan nilai pH dan kadar oksigen terlarut dalam memengaruhi respon larva ikan terhadap perlakuan hormon. Lalu yang ketiga ada wawasan yang berharga tentang penggunaan kombinasi hormon dalam pemeliharaan larva ikan Barb Jawa yang memberikan dasar untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang ini. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami selaku dari kelompok 13 memohon maaf apabila ada salah-salah kata. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.